Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi kafa, sholatan wa salaman ala Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sudari wal wafa. Maafkan sahabat Lentera KUA Kecamatan Kalori yang saya hormati, selamat berjumpa kembali dengan Lentera KUA Kalori. Kali ini saya tidak sendirian, saya menghadirkan para pemuda dan pemudi karena kita baru memperingati kemarin Hari Sumpah Pemuda. Hari ini kita menghadirkan narasumber pemuda-pemudi, Mas Afa. Assalamualaikum Mas Afa. Waalaikumsalam, Mbak. Sehat Mas ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bapak saya sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Beliau adalah Sri Kandi dan Sri Kandipati dan penjelas agama Kalori yang sangat eksis. Kali ini saya akan mengajak mereka berbincang-bincang tentang Hari Pahlawan. Begini Mas, Pak Syari, bahwa belakangan ini kita sudah memperingati hari besar beruntun 22 Oktober Hari Santri Nasional, tanggal 10 kemarin tanggal 28 Hari Sumpah Pemuda, dan kali ini kita memperingati Hari Pahlawan 10 November. Yang ada korelasinya adalah 22 Oktober ketika Mbah Hasyim Asy'ari mendengungkan fatwa jihad, resolusi jihad yang endingnya tanggal 10 November puncaknya kemenangan arah-arah Surabaya melawan tentara Inggris. Ini menurut Mas Afa, apa yang istimewa Mas menurut jenengan tentang peringatan Hari Pahlawan ini Mas? Ya Mbak, menurut saya Hari Pahlawan itu sangat istimewa karena apa? Bukan hanya momentum kita untuk mengenang jasa-jasa para pahlawan dulu, tetapi juga kita menumbuhkan rasa nasionalisme dan patriotisme kita kepada para pahlawan, kepada negara ini. Artinya apa? Kita menumbuhkan semangat itu, semangat juang para pahlawan ya. Nah, kita harus meneladani yaitu semangat juang para pahlawan yang dahulu, menanamkan jiwa perjuangan di sanubari kita gitu Mas. Iya, menumbuhkan rasa ruh pahlawan ada di diri kita itu harus paham ya. Saya mungkin hanya sampai mungkin Mbak Fajar punya pandangan lain. Kalau menurut saya itu Pak, yang istimewa adalah bagaimana seluruh rakyat Indonesia bersatu untuk menghormati semangat para pahlawan. Karena dengan semangat itu akan menghadirkan dan menumbuhkan rasa kesadaran untuk menjaga keutuhan Indonesia. Begitu Pak. Ya, ini jawaban yang sangat rasional yang dari hati nurani, rasa ingin seperti pahlawan. Wah, ini jawaban yang sangat tepat sekali dalam rangka kita bisa meneladani jiwa kepahlawanan, pengorbanannya, patriotismenya di era anak-anak muda sekarang ini ya. Menurut Mas Afa itu bagaimana cara kita menerapkan Mas jiwa bagaimana? Tadi kan jenengan sudah mengatakan bahwa ini perlu kita apa itu teladani semangat pengorbanan para pahlawan. Nah, untuk menerapkan rasa patriotisme, rasa pengorbanan kepada negara ini di pemikiran Anda sebagai generasi muda ini apa yang? Nah begini Mbak, bagaimana kita menerapkan nilai pahlawan kepada diri kita, yaitu kita harus tahu tentang sejarah itu sendiri. Nah, kita harus Pengorbanan para pahlawan kita. Ya. Kalau kita tidak tahu, bagaimana kita mau meladani ya kan? Tahu saja tidak. Tahu saja kan tidak ya. Ya, dalam Quran juga menjelaskan, yaitu ada ayat faksusil qasasal ala yatabakar. Ceritakanlah Muhammad cerita orang-orang terdahulu kepada mereka supaya mereka berpikir. Nah, ya bagaimana kita orang sekarang itu bisa meneladani ya orang-orang terdahulu yang memiliki banyak jasa, banyak manfaat, sedangkan ada juga orang yang tidak memiliki manfaat dan selalu berbuat salahnya. Itu kan kita harus pengkhianat bangsa ada yang, nah itu kan kita harus berpikir Mbak. Nah, dalam
hal konteks pahlawan itu ya Mbak. Ya. Pahlawan itu kan bukan hanya orang yang berperang melawan penjajah ya Mbak. Walaupun secara apa itu KBBI ya. Secara Nah, itu memang yang dianggap pahlawan sesuai keputusan dari negara. Dari negara ya, penghargaan dari negara ya, mungkin bisa presiden itu juga bisa ya Mbak, orang yang punya jasa besar ya. Iya. Tetapi kan kita dalam kata pahlawan itu secara tanda kutip ya Mbak, pahlawan arti kecil ya, arti kecil itu seseorang yang memiliki jasa terhadap orang lain, itu juga bisa disebut pahlawan. Walaupun tidak disebut pahlawan tapi seperti pahlawan. Iya, seperti pahlawan. Iya, dia pahlawan dalam arti dia mampu menjawab apa ya, kekhawatiran orang lain, mampu menanggung beban orang lain. Nah, itu juga pahlawan. Kan seharusnya mungkin bisa dibahasakan pahlawan ekonomi, pahlawan pendidikan, pahlawan sosial dan sebagainya. Iya, bisa begitu Mbak. Soalnya kan mungkin ada musik pintar kan kewajiban kita ya Mbak. Kewajiban seseorang. Nah itu yang memintarkan kan mungkin ada ya lewat guru. Nah guru mampu menanggung beban orang-orang banyak itu enggak lah menjadi itu seorang pahlawan tanpa tanda jasa. Nah kan seperti itu Mbak menurut saya Mbak. Ini sangat menarik sekali, sangat dalam sekali pembahasannya Mas Apa ini. Sangat luar biasa. Ini kalau kita memperingati Hari Pahlawan, apa yang bisa kita ambil dari kisah-kisah pahlawan ini? Tadi saya setuju Pak dengan Pak Apa tadi, bahwa menurut saya kisah pahlawan itu mengajarkan kita bahwa kita hidup itu tidak tentang diri kita sendiri. Tidak egois. Iya benar. Tetapi yang juga bermanfaat untuk orang lain. Nah, seperti dalam hadis Nabi, khairun nasi anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya orang adalah yang bermanfaat bagi orang lain. Apalagi di zaman sekarang banyak loh Pak contohnya. Seperti guru yang tadi sudah disebutin ya, tenaga pendidikan. Bahwa guru itu setiap hari selalu sabar untuk mendidik murid-muridnya supaya mereka itu menjadi pribadi yang lebih baik untuk bangsa Indonesia. Yang kedua, dari tenaga kesehatan, mereka rela begadang untuk menolong orang-orang yang sakit. Di rumah sakit, di puskesmas. Iya, benar. Kemudian ada anak muda yang selalu membantu tetangganya atau yang mereka membersihkan lingkungan sekitar mereka. Nah, itu bisa kita sebut pahlawan meskipun mereka tidak tercantum dalam buku sejarah, tetapi dampaknya nyata dan dirasakan oleh orang lain. Intinya siapapun yang bisa bermanfaat hidupnya untuk orang lain, dia pun tanda kutip seperti pahlawan. Benar. Jawabannya langsung super sekali. Intinya pahlawan itu adalah siapapun yang mempunyai jasa, mempunyai berbagai kebaikan untuk orang lain, walaupun tidak disebut sebagai pahlawan yang dihormati setiap 10 November, tapi pada hakikatnya dia pun tanda kutip seperti pahlawan. Terima kasih. Terakhir mungkin ada statement yang disampaikan Mas Apa tentang pahlawan peringatan Hari Pahlawan di tahun ini. Siap. Ini bagian terakhir ya Mbak ya. Mungkin saya mengajak diri saya sendiri khususnya dan teman-teman sekalian generasi muda untuk lebih meningkatkan etos kerja,